Yuk belajar bersama Tajwid Part 2 bersama saya Uyun Kurniasari. Assalamualaikum anak-anak, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan. Kalau mau menjaga wudhu tentu lebih baik. Kalau kalian pergi keluar rumah, jangan lupa maskernya ya. Jaga jarak dan juga segera bebersih setelah sampai di rumah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari wabah ini. Nah, sebelum memulai belajar bersama, kita awali dengan baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah memberikan keberkahan dan kelancaran kita dalam belajar. 2 pekan lalu kita sudah belajar tentang tajwid ya, spesifik kepada alif lam, qalqalah, mad dan juga hukum mim sukun. Bagaimana? Sudah pada disalin di buku tulis belum? Jika belum, segera disalin ya, agar kalian punya tulisan untuk bekal kehidupan kalian nantinya, baik selama di SMA ini atau selepas dari SMA ini. Oh ya, teruntuk anak-anak yang belum paham, silahkan ditanyakan ya, boleh melalui WA saya ya. Mumpung kalian masih di awal-awal masuk SMA, agar ke depan tidak semakin pusing karena belum pahamnya kita dengan materi sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tajwid part 2, spesifik kepada hukum nun sukun atau tanwin. Selamat belajar. Sebelum saya akan menyampaikan materi terkait dengan hukum nun sukun atau tanwin, alangkah lebih baiknya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu terkait dengan presensi kehadiran kalian, agar kejadian 2 pekan lalu, sepekan lalu tidak akan terulang kembali. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran, silahkan buka Google Classroom saya dulu. Setelah itu, klik daftar hadir pertemuan, kemudian isi yang ada di Google Form-nya sesuai dengan tanggal pertemuan yang akan kalian ikuti. Setelah itu baru kalian kirimkan ya. Kalau sudah, silahkan klik selesai pada Google Classroom agar kalian tidak termasuk alfa dan presensi kalian sampai kepada saya. Semangat! Nah, kalau sudah selesai melakukan presensi, silahkan kalian membuka sesuai dengan pertemuan pembelajaran yang kalian lakukan. Jangan lupa perhatikan instruksinya dengan cermat ya, agar tugas yang dikirimkan tidak kembali salah. Dan jangan lupa klik selesai, agar tugas dan kegiatan yang kalian lakukan di pertemuan tersebut sampai kepada saya. Semoga Allah mudahkan. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Di situ sudah saya tampilkan tulisan nun sukun atau tanwin. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin, baik itu an, in, un, akan terdapat 5 hukum bacaan yang kemungkinan terjadi. Apa aja kelima hukum bacaan tersebut? Ikuti slide setelah ini ya. Yang pertama ada namanya idhar halqi. Singkatannya adalah IHA. Idhar halqi, IHA. Kapan terjadi? Kalau ada nun sukun atau tanwin, huruf apapun yang harokatnya an, in, un bertemu dengan ke-6 huruf tenggorokan. Alif, ha, kha, ngain, ghain, ha. Saya ulang ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara membacanya gimana? Dibaca jelas. Di sini saya tampilkan 2 contoh. Yang pertama pada kata minhum. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ha yang harokatnya dhammah. Nah, disitulah yang dimaksud dengan idhar halqi. Cara membacanya secara jelas, bukan minhum tapi minhum. Minhum, jelas ya cara membacanya. Kemudian contoh yang kedua, ahadan, abadan.
ada dal harokatnya fathah tanwin bertemu dengan alif. Tadi ya ada alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka dibacanya secara jelas. Ahadan abada, ahadan abada, bukan ahadang abada. Dibawa jelas, tegas. Ahadan abada. Gampang kan terkait dengan idhar halqi? Oke, selanjutnya kita akan menginjak ke nomor 2, yaitu idgham bi gunnah. Singkatannya apa? IB. Idgham bi gunnah, IB. Kapan idgham bi gunnah ini terjadi? Ketika ada nun sukun atau huruf yang harokatnya adalah tanwin, baik itu an, in, atau un, bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Boleh disingkat yanmu, ya, nun, mim, wawu. Saya ulang sekali lagi. Ketika ada nun sukun atau tanwin, an, in, un, bertemu dengan ya, nun, mim, wawu atau yanmu. Gimana cara membacanya? Dibaca masuk dengan dengung 2 sampai 3 harokat. Intinya dibrengengeng, didengungkan selama 2 sampai 3 harokat. Berikut sudah saya tampilkan contohnya ya. Potongan kata dalam surat Al-Lahab ayat 1. Lahabin watabba. Lengkapnya tabbat yada abi lahabin watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Lahabin watab, tulisannya ya. Di situ ada huruf ba, harokatnya kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Yanmu, di situ ada huruf wawu. Maka disitulah yang disebut dengan namanya IB atau idgham bi gunnah. Cara bacanya gimana? Didengungkan, brengengeng 2 sampai 3 harokat. Bukan lahabin watab. Bukan lahabin watab. Salah ya, itu namanya dijelaskan. Harusnya lahabin watab. Lahabin watab. Lahabin watab. Yang ketiga ada namanya idgham bila gunnah. Singkatannya IBL, bila. Kalau tadi idgham bi gunnah singkatannya IB. Sekarang IBL, idgham bila gunnah. Kapan terjadi? Ketika ada nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan lam, ro, lari. Maka itu namanya idgham bi gunnah. Hurufnya apa? Lari, lam, ro. Gimana cara membacanya? Masuk tanpa dengung, jadi langsung masuk ke huruf yang dituju, baik itu lam atau ro. Di layar sudah saya tampilkan contoh idgham bila gunnah pada surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau tulisannya wailul likulli humazatil lumazatin. Yang pertama ada lam, harokatnya dhammah tanwin bertemu dengan huruf lam. Tadi ya hurufnya idgham bila gunnah adalah lari, lam, ra, maka itulah yang disebut dengan idgham bila gunnah. Kemudian idgham bila gunnah yang kedua adalah di kata tak, harokatnya kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam juga. Jadi yang pertama dhammah tanwin ketemu dengan lam, yang kedua kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam. Ingat ya, cara membacanya adalah masuk tanpa dengung. Jadi kalian jangan melamakan pada kata luli sama tilu. Jadi langsung masuk ke huruf lamnya. Wailul likulli, bukan wailulli. Itu namanya didengungkan, dilamakan. Harusnya wailul likulli humazatil lumazah.
Oke, kita akan masuk ke nomor yang keempat, yaitu iklab, singkatannya IQ. Sesuai dengan nama paling depan ya, huruf-huruf paling depan. IQ. Kapan iklab ini terjadi? Ketika ada nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba saja. Namanya iklab. Gimana cara membacanya? Dibaca dengung 2 sampai 3 harokat. Kita boleh milih ya. Intinya dengung di antara 2 sampai 3 harokat. Lebih tepatnya, lebih spesifiknya adalah merubah huruf ba menjadi huruf mim. Gimana cara baca detailnya? Kita lihat pada contoh berikut ini. Di contoh saya berikan potongan kata min ba'di. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, itulah yang disebut dengan iklab. Gimana nih cara membaca min ba'di ini? Jadi, memang tulisannya itu adalah min ba'di, tapi kita membacanya mim ba'di, merubah huruf ba menjadi huruf mim. Mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di. Jadi langsung masuk ya. Huruf ba ini dirubah menjadi huruf mim. Mim ba'di. Gampang kan? Terakhir, yakni nomor 5, kita akan bertemu dengan ifa hakiki. Singkatannya adalah IKH. Jadi semua yang berbasis ifa saya akan menyingkatnya IK. Kalau idhar saya akan menyingkatnya I. Di sini ifa hakiki IKH. Kapan IKH ini terjadi? Ketika ada nun sukun atau tanwin yang huruf yang harokatnya an, in atau un bertemu dengan ke-15 huruf selain idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Hurufnya apa aja? Ta, sa, jim. Saya ulang. Ta, sa, jim. Dal, zal, zain. Sin, shin. Sad, dad. Ta, dha. Fa, qaf, kaf. Saya ulang lagi ya hurufnya. Ta, sa, jim. Dal, zal, zain. Sin, shin. Sad, dad. Ta, dha, fa, qaf, kaf. Saya ulang sekali lagi ya. Ta, sa, jim. Dal, zal, zain. Sin, shin. Sad, dad. Ta, dha, fa, qaf, kaf. Silakan ya, saya baca pelan-pelan, silakan kalian ikuti. Ta, sa, jim. Gimana cara membaca ifa ini? Dibaca dengung 2 sampai 3 harokat. Kalau kita pengen belajar lebih dalam lagi, aslinya ifa ini dibaca samar-samar. Kenapa dikatakan samar-samar? Karena 70% dengung, 30% jelas. Jadi di pertengahan antara keduanya. Makanya boleh kalau anak-anak akan mengatakan samar-samar, tidak akan saya salahkan. Mengatakan dengung, tidak akan saya salahkan. Contoh yang pertama, pada kata anta ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Tak masuk huruf ifa hakiki ya, tak jim di awal. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Dibacanya bagaimana? Bukan anta, bukan angta, tapi di pertengahannya ya. Anta. Intinya dengung selama 3 harokat. Anta, anta, anta. Contoh yang kedua pada kata nasiyatin kadzibatin. Salah satu potongan ayat ya di surat Al-Alaq. Di situ tulisannya nasiyatin kadzibatin. Ada ta, harokatnya kasroh tanwin bertemu dengan huruf kaf. Makanya masuk ke dalam ifa hakiki. Nasiyatin kadzibatin. Tingka di situ didengungkan selama 2 sampai 3 harokat. Nasiyatin kadzibatin. Saya ulang sekali lagi. Nasiyatin kadzibatin. Boleh sambil anak-anak ikuti. Nasiyatin kadzibatin. Silahkan boleh dicoba ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kita baca tasbih bersama-sama yuk. Shadaqallahul azim. Semoga ilmu hari ini memberikan keberkahan. Kemudian Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan Allah mudahkan kita untuk menerapkannya.
Jangan lupa ditulis di buku tulis ya. Silahkan setelah ini ikuti tugas pada pertemuan keempat ya. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.